Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bersama saya Anesha Dasuki. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia tengah melaksanakan sidang isbat sore ini untuk penentuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bertempat di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan dilakukan untuk sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Acara sudah dimulai sejak pukul 17 dengan seminar pemaparan metode Rukyatul Hisab secara astronomis untuk menentukan posisi hilal oleh tim Hisab Rukyat Kemenak. Setelah itu dilanjutkan dengan metode Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Zulhijjah. Kementerian Agama juga telah menyediakan 99 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan masing-masing kantor wilayah Kementerian Agama. Sidang isbat di Gedung Kementerian Agama dihadiri Wakil Menteri Agama serta dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, BMKG, Ormas Islam, dan instansi terkait. Bagaimana situasi terkini di Kementerian Agama? Sudah ada rekan kami Camar Haenda di kantor Kementerian Agama. Camar, sejauh ini apa informasi terkini dari berjalannya sidang isbat di Kementerian Agama? Ya, baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang ada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Sejauh ini kami melihat bahwa sudah dilakukannya seminar untuk penentuan posisi hilal yang tadi sudah dilakukan oleh sejumlah staf dan juga tadi sudah dihadiri langsung oleh pihak-pihak dan juga atasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa saat ini situasi dan kondisi masih menunggu untuk nantinya proses sidang isbat yang akan dilakukan secara tertutup pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat dan nanti akan dilakukan konferensi pers pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Anissa dan juga pemirsa, nantinya untuk proses dari penetapan ini merupakan penetapan yang akan dilakukan untuk penetapan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah sekaligus untuk penetapan 10 Zulhijjah yang mana bertepatan dengan Idul Adha 1444 Hijriah. Dan nanti akan dihadirkan juga untuk konferensi pers, diantaranya adalah Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, kemudian juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi, ada juga perwakilan dari MUI dan juga perwakilan dari Dirjen Bimas Islam. Mekanismenya masih sama, Anissa dan juga pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya dan juga beberapa penentuan untuk awal bulan di tahun Hijriah seperti penetapan 1 Ramadan, kemudian juga penetapan Idul Fitri hingga kepada penetapan Idul Adha, yakni dengan dua metode, yakni kombinasi metode Rukyatul Hisab ataupun juga perhitungan secara astronomis dan juga matematis. Kemudian nantinya akan dikonfirmasi dengan menggunakan Rukyatul Hilal ataupun juga pemantauan secara langsung. Dan tentunya keterpaduan antara dua metode ini nantinya akan memberikan kepastian secara akurat untuk penetapan awal bulan dari tiap tahun Hijriah dan utamanya untuk awal Zulhijjah ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa mengapa metode Rukyatul Hilal dilakukan selain untuk bisa mengkonfirmasi dan juga pengamatan secara langsung. Ini juga merupakan metode ajaran Nabi, yang mana ini merupakan anjuran untuk melaksanakan sunnah dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan SKB 3 Menteri bahwa Idul Adha 1444 Hijriah ini akan jatuh pada 29 Juni 2023, berbeda 1 hari dari Muhammadiyah yang memang hanya menggunakan metode Rukyatul Hisab, yakni pada Rabu 28 Juni 2023. Ijtima ataupun juga konjungsi yang diberlakukan menjelang 1 Zulhijjah ini jatuh pada hari ini, yakni pada Minggu 18 Juni 2023. Dan minimal posisi hilal yang didapatkan untuk mencapai ketinggian 3 derajat, sementara untuk sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Ini juga merupakan salah satu layanan keagamaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia agar masyarakat ini bisa melaksanakan ibadah
utamanya pada Idul Adha 1444 Hijriah. Penetapan yang tentunya lebih optimal pada beberapa tahun kebelakang dikarenakan menggunakan teleskop yang canggih, kemudian juga menggunakan proyeksi dari teknologi proses citra. Kita akan nantikan bersama nantinya konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan dilakukan ataupun juga dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agama, dan nantinya juga akan dihadirkan perwakilan dari MUI dan juga Bimas Islam. Sementara demikian, Anissa, kembali ke Anda. Baik, Chamar, sejauh ini siapa saja tokoh yang sudah hadir untuk dari anggota DPR, siapa yang hadir di sana? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, tadi kami melihat ada Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi dan juga sejumlah staf tata laksana, kemudian tadi banyak juga perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia serta perwakilan dari sejumlah kantor wilayah Kemenag yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya tadi seperti yang disampaikan bahwa ada 99 titik yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nantinya akan dilihat bagaimana proyeksi ataupun juga posisi hilal yang ada di Indonesia saat ini, karena tentunya untuk posisi hilal yakni merupakan terjadi apabila bumi dan juga bulan berada pada satu garis yang sama, maka hilal akan terlihat. Dan seperti yang dilakukan pada penentuan 1 Ramadan, kemudian juga penentuan posisi hilal pada 1 Syawal, ini masih sama, dan nantinya untuk proyeksi-proyeksi tersebut dari 99 titik akan dielaborasi untuk menentukan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Anissa. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Muhammadiyah sudah menentukan untuk 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 28, apakah hari ini dari Ormas Muhammadiyah juga mengikuti sidang isbat? Ya, Anissa dan juga pemirsa, sejauh ini pemantauan kami belum bisa mengkonfirmasi secara langsung apakah pihak dari Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah juga turut hadir. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa pada sidang isbat yang akan berlangsung pada pukul 18.15 nanti, seluruh sejumlah ormas Islam ini akan diundang. Namun siapa-siapa saja yang datang kami belum bisa mengkonfirmasi. Namun yang jelas bahwa Ormas Muhammadiyah ini menggunakan metode Ruqyatul Hisab hakiki hilal, yang artinya ini menggunakan perhitungan matematis. Seperti yang selalu disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, meskipun terjadi perbedaan tersebut tidak lantas membuat kita berpecah belah, namun perbedaan tersebut ini bisa dijadikan sebagai salah satu hikmah bagaimana umat Islam ini secara toleransi untuk menghargai perbedaan, namun tetap bahwa esensi dari Idul Adha dan juga pengorbanan ini bisa tetap dijaga. Karena meskipun terjadinya perbedaan, namun apabila masih ada dasar hukum Islam yang kuat untuk melaksanakan penetapan tersebut, maka tidak menjadi suatu masalah yang berarti. Anissa. Terima kasih atas laporannya, Chamar Haenda melaporkan langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Selamat bertugas kembali, Chamar. Pemirsa, salah satu titik pantauan hilal di Jakarta yaitu di Rusunawa Pesakih yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat, dan sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Faisal, seperti apa pantauan hilal di Jakarta Barat? Faisal? Halo. Ya, baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang untuk pemantauan hilal di titik kami melaporkan saat ini yakni di Rusunawa Pesakih yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini memang sekitar 15 menit yang lalu sudah selesai. Dan memang untuk hasil pemantauan hilal di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, hilal tidak nampak. Dari Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta tadi juga sempat menyampaikan bahwa pada sore ini hilal tertutup awan dan tidak terlihat. Artinya bahwa
Zulqa'dah ini dibulatkan selama 30 hari dan 1 ataupun awal Zulhijjah akan jatuh pada hari Selasa besok 20 Juni 2023 dan artinya bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Sementara itu dapat kami sampaikan pula, Anissa dan juga pemirsa, dalam pemantauan hilal pada sore tadi memang digunakan sejumlah alat, yakni ada 2 alat. Yang pertama alat yang digunakan secara manual yakni theodolit dan juga alat yang digunakan secara otomatis yakni teleskop robotik. Dan Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan memang pada sore tadi untuk kondisi hilal sendiri berada di atas ufuk selama 5 menit yang artinya ini berada di ketinggian 1 derajat. Dan memang ketinggian 1 derajat ini tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Imkan Rukyat dan juga Mabims yang memang ketentuannya atau kriterianya hilal berada di ukuran atau di atas 3 derajat. Sementara demikian Anissa, kembalikan dari studio. Baik, Faisal, sejauh ini untuk di wilayah Jakarta Barat masih belum terlihat dan kapan akan hasilnya akan dibawa untuk rapat di Kementerian Agama? Ya baik Anissa dan juga pemirsa, memang untuk hasil dari pemantauan hilal di kawasan Jakarta Barat ini akan langsung diserahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada sore ini, dan itu besok juga akan dilakukan pemantauan hilal kembali di tempat yang sama atau di tempat kami melaporkan saat ini sekiranya pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 sore besok. Dan pemantauan hilal tersebut memang dilaksanakan kembali untuk kebutuhan dokumentasi dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa memang sekiranya besok hilal ini sudah nampak ataupun sudah berada di atas ufuk, begitu Anissa. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya dari Masjid Hashim Asyari atau dari Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali Faisal. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.